Istirahatlah yang tenang, kami semua sayang padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga yang saya kasih, kita semua yang hadir pada kesempatan malam ini yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita hadir untuk mendoakan keselamatan kekal Mama Christina Ose Manuk yang baru saja pergi meninggalkan keluarga dan kita semua pergi menghadap hadirat Allah. Juga segenap anggota keluarga yang sudah pergi menghadap hadirat Tuhan, kita satukan dalam doa-doa kita malam ini. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengawali jumpa kita dalam perayaan kudus ini dengan menyesali dosa dan salah kita, minta ampun dari Tuhan supaya kita layak mengambil bagian dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita pada hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa cahaya kebenaran sejati, baharuilah kiranya di dalam gerejamu semangat yang kau curahkan dalam diri Santo Agustinus yang kami peringati pada hari ini. Kami berdoa, mohon keselamatan kekal untuk hamba-hambamu ini, Mama Christina Ose Manuk, juga segenap anggota keluarga yang kami kenangkan dalam doa-doa ini, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka semua boleh mengambil bagian dalam sukacita abadi bersama para kudus di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, dalam segala kesesakan
dan kesukaran kami merasa terhibur oleh kalian dalam iman kalian. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kalian teguh berdiri dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh daripadamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita dapat bertemu muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Semoga Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Semoga Tuhan membuat kalian bertambah dan berkelimpahan kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepada kalian. Semoga Ia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita bersama semua orang kudusnya. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu bahwa waktu mana pencuri datang, waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugas itu. Ketika tuannya datang, aku berkata kepadamu, sungguh Tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak diketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat malam untuk kita semua. Selama hidup menjadi imam,
Saya hari ini merayakan Ekaristi berkaitan dengan keselamatan orang mati Isya Arwah 2922. Tadi 2921 itu dimingat tadi. Ini 2922. Tadi saya buka sabun catatan Isya Arwah ya, pemisah ini selama 28 tahun menjadi imam. Ternyata tidak terlalu banyak orang juga yang meninggal dunia. Hari ini saya misa ke-6 ini. Hari ini saya misa ke-6, maka saya melihat saya kurang bergairah, tetapi bukan saya tidak ikhlas untuk mendoakan, tidak. Ini misa ke-6, saya misa ke-5 tadi di Bukit Tua. Datanglah salam suci. Misa pertama, kedua, ketiga di Babolak, keempat di Nyinger lagi pemakaman tadi, kelima di Bukit Tua. Saya langsung singgah di sini. Baik Bapak dan Mama, saudara-saudari. Hari ini kita mengenangkan kepergian Mama kita tercinta Christina Ose Manuk. Sudah berulang-ulang kali saya menyampaikan di hadapan Bapak Ibu saudara-saudari dalam perayaan untuk keselamatan jiwa orang-orang beriman. Dalam diri manusia itu ada dua bagian. Ada tubuh dan ada jiwa. Kedua bagian tubuh ini, kedua bagian dalam diri ini memiliki sifat masing-masing. Tubuh itu bersifat mortal. Jiwa itu bersifat immortal. Ngerti-ngerti? Dalam geografi itu kan dulu Pak Vitalis mereka ajar orang-orang di SD itu. Apa angka mortalitas, angka kematian, angka natalitas itu artinya angka kelahiran. Tapi ini beda. Mortal itu merupakan sifat daripada badan. Badan itu bisa mati. Sedangkan jiwa itu bersifat immortal, tidak mati. Maka jangan juga kalian memelihara badan terlalu berlebihan. Makan minum tidak beraturan. Minum sampai mabuk, lalu tidak juga mengerti tentang kehadiran Tuhan dalam diri kamu. Jiwa itu merasa bosan, terpenjara dalam badan yang model begitu. Dia lompat keluar dari sana, kakulah kamu. Karena apa? Jiwa itu bersifat immortal, tidak akan mati. Maka kalau seandainya lebih baik saya lari keluar saja daripada badan dipelihara model tidak ada seperti ini, lebih baik saya keluar. Dan pada saat dia melompat keluar itu manusia itu mati itu. Jadi kita mesti harus menyeimbangkan dua bagian dalam tubuh kita ini. Tubuh yang memiliki sifat mortal yang menjadi ruang bagi kehidupan jiwa. Maka kalau seandainya kita makan untuk menggemukkan badan, itu juga ingat makan yang juga untuk menggemukkan jiwa. Makanan yang sebentar kita makan, seperti banyak-banyak di belakang itu. Tadi saya ada ini sebentar makan. Tapi saya suruh makan juga sudah 3 kali ini. Oke. Kalau seandainya kita makan makanan jasmani itu menggemukkan badan, tapi jangan lupa bersyukur dan beramal. Misa sembahyang itu makanan yang menggemukkan jiwa. Jadi kalau seandainya kamu makan makanan jasmani terlalu banyak, badan gemuk, jiwa kurus. Kalau makan tidur tidak ingat doa. Kalau dia sengsara,
jiwa itu menjadi kurus, daripada saya kurus di dalam badannya gemuk, saya salah keluar saja. Gitu. Maka minum juga ukur-ukur. Kita juga minum juga, tapi minum ada aturan juga. Minum itu makan dulu baru minum. Itu pemeliharaan badan yang normal. Kalau seandainya kamu tidak makan langsung, pagi-pagi juga langsung dengan kondok masuk di dalam kamu mulut, itu artinya kamu bayangkan, kalau air itu masuk lebih dulu, kita goyang cepat. Seperti perahu yang ada di atas laut itu kan. Tetapi kalau saat kita makan lebih dulu, kita masukkan yang namanya moke atau apa saja, dia akan padat ketika dia bertemu dengan makanan yang sudah masuk dalam tubuh. Maka kalau seandainya orang minum dalam keadaan perut kosong itu lebih cepat mabuk daripada minum dalam keadaan kenyang. Maka perhatikan kamu badan baik-baik. Kalau seandainya kamu minum itu, kamu lihat jiwa berlayang, karena hanya ada air saja di dalam yang membuat dia juga mabuk, dia lari keluar, kamu habis sudah. Hari ini kita mendengar firman Tuhan ini. Tadi itu. Memang saya lupa juga. Berjaga-jaga dan siap sedia. Kematian datang itu bagaikan seorang pencuri. Dia tidak menyampaikan kepada pemilik barang itu. Dan kapan ia datang, kita sendiri tidak tahu. Kalau seandainya kematian itu datang, dia sudah menyampaikan kepada kita, itu dia bagaimana? Seperti seorang pencuri, dia mencuri kita barang, dia sudah sampaikan kita. Sebentar manusia datang mencuri engkau barang ini. Itu kan pencuri yang bodoh. Lalu kematian juga dia menyampaikan, itu kematian yang bodoh. Jadi maksudnya kita mesti harus menyiapkan ruang untuk kesiapan kita menerima berbagai macam cara yang ada dalam kehidupan ini, termasuk bagaimana kesiapan kita untuk menerima kematian. Padahal kita ini lebih banyak siap siaga untuk menjalani kehidupan, tapi tidak pernah orang yang siapkan diri untuk memati. Atau adakah? Tidak ada. Padahal Yesus yang kita iman itu menyiapkan hari kematian, dan bahkan dia bersyukur dan makan dulu baru sebagai tanda perpisahan dengan para muridnya. Kamu bisa kan? Malam ini besok sama mati, jadi apa? Mari kita datang makan sama-sama. Tidak pernah terjadi itu. Hanya Yesus yang kita imani satu-satunya saja juru selamat yang bahagia menerima penderitaan dan kematian. Karena ia tahu bahwa inilah satu-satu jalan yang memungkinkan dia bisa menemukan arti kemuliaan Allah dalam kebangkitannya. Bapak dan Mama, saudara-saudari, Mama Christina Ose Manuk sudah mengalami hidup dalam kefanaan di atas dunia ini. Kaki yang ia pijak pada bumi ini adalah bumi yang fana. Maka kalau seandainya bumi ini bakal juga hancur, apalagi kita yang ada di atas pijakan. Macam makanan edak-edak semua yang taruh di atas meja ini. Meja saja bisa hancur, apalagi makanan yang ada di atasnya. Orang rau kasih habis. Jadi Bapak dan Mama, saudara-saudari, Mama Christina Ose Manuk, saya tidak tahu dia punya rekam jejaknya seperti apa. Lalu pada akhirnya dia mati dengan cara seperti apa, kita tidak tahu. Tapi rata-rata manusia mengalami kematian seperti cara Yesus mengalami kematian. Entah kita lihat atau tidak, saat-saat menjelang ajal, menjelang hembusan nafas terakhir, orang pasti akan berteriak seperti Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meskipun tidak ada orang yang respon terhadap teriakan itu. Allah, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Lalu dia berteriak, aku haus. Sodokan hisop yang dicelupkan dalam anggur asam dimasukkan ke dalam mulutnya. Lalu dia tunduk mengatakan kepasrahan. Sudah selesai. Semua orang yang mengikuti Yesus berpijak dalam kefana dunia pasti mengalami hari-hari akhir kematian menjelang maut menjemput dia dengan caranya seperti itu. Apakah Mama Kristina itu mati didampingi oleh sekian banyak anak atau keluarga? Atau jangan sampai dia mati lalu berteriak sendiri tanpa ada orang yang merespon seperti teriakan Yesus. Tetapi jangan takut. Yesus saja tidak ada orang yang respon ketika ia berteriak. Tetapi dia dianugerahi kemuliaan kebangkitan oleh Allah. Karena dengan teriakan demikian, ia menyatakan kepasrahan pada kehendak Allah. Dan itulah puncak cintanya kepada Tuhan yang telah mengutus dia. Kalau Mama Kristina dalam teriakan harian kurang direspon oleh siapapun yang dekat dengannya, kita mesti yakin Tuhan tidak mungkin melakukan hal yang seperti kita lakukan terhadap Mama Kris. Dia akan memberikan dia kesempatan, membuka ruang penuh rahmat untuk mengambil dia pulang. Karena Mama Kris bukanlah milik dunia ini, melainkan milik Allah yang dipinjamkan kepada bumi ini untuk menjalani hari-hari hidup yang fana. Tetapi kefanaan itu tidak pernah akan bertahan. Yang bertahan adalah jiwa yang memiliki kebanggaan. Berbahagialah Mama Kristina Ose Manuk. Jadilah pendoa bagi keluarga. Jadilah pendoa bagi orang-orang yang datang pada kesempatan malam ini. Meskipun waktu sakitmu mereka tidak datang. Tetapi kedatangan mereka malam ini menunjukkan cinta kepadamu. Karena cinta itu mesti terungkap dalam doa-doa yang khusus yang mengalir dari kedalaman jiwa. Selamat menikmati bahagia dalam kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Iman kepercayaan kita kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Selain kita berdoa mohon keselamatan kekal untuk Mama Kristina Ose Manuk, tapi juga kita berdoa mohon keselamatan kekal untuk Bapak Lodovikus Lado Rani, anak Maria Katarina Siparani, Nenek Leonardus Doni Manuk, Nenek Rosalia Pendi Unagolok, Bapak Petrus Werarani, Mama Marta Boli Bunang, Kakak Baltasar Lewa Rani, Bapak Antonius Solirani, Bapak Kristianus Berani, Bapak Agustinus Soge Berani, Bapak Petrus Boli, Mama Bernadette Tete, Mama Germanda Gelo, Mama Maria Nura, Kakak Monika Ipa, serta segenap rumpun keluarga besar Rani dan Manuk yang telah meninggal dunia. Mari kita mengakui iman kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bersama segenap anggota keluarga dan kami semua yang hadir, kami ingin menyampaikan doa-doa permohonan kami ke hadirat-Mu yang kudus. Berilah Engkau mendengarkan doa-doa kami ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas selamat hidup yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba-Mu.
Mama Christina Ose Manuk. Engkau telah membiarkan dia hidup dalam kefanaan dunia ini. Sekarang Engkau telah memanggil dia menghadap hadirat-Mu, maka baik perkenankanlah dia boleh mengambil bagian dalam sukacita abadi di surga. Jadi berdoa bagi keluarga dan kami semua. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami juga berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan oleh Mama Christina Ose Manuk. Semoga mereka dikuatkan dan tumbuhkanlah harapan dalam diri mereka dengan keyakinan bahwa Engkaulah satu-satu jaminan hidup bagi mereka semua. Marilah kita mohon. Marilah kita juga berdoa bagi segenap anggota keluarga ini yang telah meninggal dunia, yang kita doakan pada malam hari ini. Semoga mereka diperkenankan bersatu menikmati perjamuan Paskah abadi. Marilah kita mohon. Mari kita berdoa bagi kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, berikanlah kami kesempatan untuk selalu memuliakan Dikau dalam seluruh karya dan pekerjaan. Anugerahkanlah kami kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, itulah doa-doa permohonan yang kami panjatkan kepadamu melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang masa. Persembahan hidup kami yang kami unjukkan padamu. Terimalah kurban syukur hidup kami yang kami bawa kepadamu Bapa. Ya Allah, Bapa di surga, jangan pandang hina kami. Berkat-Mu yang kami mohonkan, satukan roti dan anggur dengan kurban putra-Mu. Terimalah persembahan hidup kami yang kami unjukkan padamu. Terimalah kurban syukur hidup kami yang kami bawa kepadamu Bapa. Berdoalah saudara-saudari, semua persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, terimalah persembahan yang kami unjukkan dan persatukan dengan persembahan Imam Agung Yesus Kristus yang telah memuliakan Dikau dalam seluruh hidup dan karyanya, dan sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Karena sabdamu kami dilahirkan, karena kekuasaanmu kami dipimpin, karena ajaranmu di bumi tempat kami diciptakan, kami diampuni dari hukuman dosa, dan karena kehendak-Mu kami yang telah ditebus oleh wafat Putra-Mu akan diangkat ke dalam kemuliaan kebangkitannya. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus kami memadakan pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamun dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pandanglah segenap umat-Mu yang hadir dalam perayaan kudus ini, juga keluarga dari Mama Kristina Ose Manuk. Semoga berkat-Mu senantiasa menyertai mereka, berikanlah mereka juga kesehatan jiwa dan raga. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Fransisius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-Mu Mama Kristina Ose Manuk dan segenap anggota keluarga yang kami kenalkan dalam doa-doa ini yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka semua boleh mengambil bagian dalam kebahagiaan abadi bersama para kudus-Mu di surga. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah saudara-saudari kita satukan seluruh doa dan harapan kita dalam doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu." Pegang tangan orang lain. Jangan pegang. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba.
tubuh dan darah Kristus melindungi kita sekalian. sampai pada terbenamnya kehidupan manusia di dunia ini, dinikmati penuh rasa syukur, nyanyikan lagu yang terindah, walau hati tak benderang. Masih memberi
Kristina. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk segenap umat yang hadir dalam perayaan kudus ini. Juga terima kasih kepada kalian semua sudah hadir untuk mendoakan Mama Kristina ini. Saya juga menyampaikan permohonan maaf saya agak terlambat karena saya bilang 7:30 tetapi saya datang mau jam berapa ya tadi. Saya minta di Ketua Dewan Stasi itu jam 7:30 kita misa. Dia sampaikan di kalian dengan cara lain, saya tidak tahu. Yang penting bahwa saya itu 7:30. Tadi saya terlambat 10 menit. Ya, jadi terima kasih banyak untuk kalian semua. Dan juga untuk anggota KOR, terima kasih kamu sudah nyanyi. Malam-malam kamu nyanyi, matahari terbenam, terbit ke apa? Memang kamu yang terbit kan? Kamu yang terbenam kan? Bagaimana kan? Itu sudah kita sudah terbenam dari tadi itu jadi biasa. Terima kasih banyak ya, kamu sudah menyanyi, memuji Tuhan dan bukan menghina Allah. Prinsipnya menyanyi itu untuk memuji Allah. Tapi kalau seandainya kita nyanyi buruk berarti kita menghina Allah. Maka lebih baik berhenti daripada lebih lama menghina Allah. Tapi kamu nyanyi tadi baik dengan sungguh-sungguh. Kamu menghayati sampai hampir suara tidak bisa dengar lagi. Tapi tidak apa-apa lah, kamu sudah nyanyi baik ya. Salam untuk kampung suami yang ada di rumah ya. Kalau mereka pasti tidak bisa. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri untuk terima kasih Ketua Dewan Stasi. Terima kasih banyak ya. Saya lupa engkau ini Kak, baik Bang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih, syukur kepadamu berlimpah. Kami haturkan kepadamu atas perlindungan penyertaan-Mu bagi sejarah hidup kami. Engkau telah menggerakkan seluruh diri kami untuk hadir mendoakan Mama Kristina Ose Manuk. Semoga doa-doa kami melambung naik hadirat-Mu untuk keselamatan hamba-hamba-Mu ini dan juga untuk kekuatan bagi keluarga dan kami semua dalam persiaran hidup ini demi Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita doakan, pekerjaan dan tugas-tugas kita selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, misa sudah selesai, pulanglah dalam damai Tuhan. Walaupun saya suruh pulang lalu damai Tuhan, tapi habis itu jangan pulang dulu ya, kita makan dulu. Bila ku ingat namamu, bila ku ingat senyummu, tetapi sayang semua telah tiada. Kau pergi bersama
Alleluia.